Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan bongkar rahasia gimana caranya menjaga stamina dan motivasi seharian penuh tanpa doping dan tanpa obat-obatan. Nah, kebanyakan orang dengan bertambahnya usia itu biasanya stamina, kemudian energi badannya mulai ngedrop. Yang dulu misalkan waktu masih muda, saya seharian kuat dok, saya bisa kerja, fokus. Nah, tapi dengan bertambahnya usia kok kayaknya semakin cepat ngantuk, cepat capek, dan ngapa-ngapain kayaknya udah nggak kuat lagi. Nah, yang harus kita perhatikan, satu memang dengan bertambahnya usia, kekuatan kita akan berkurang. Karena apa? Karena salah satunya metabolisme kita juga menurun. Nah, tapi yang bisa bikin metabolisme kita turun bukan cuma usia. Jadi kadang-kadang ada orang yang usianya sudah banyak, tapi tenaganya, motivasinya, fokusnya seperti anak muda. Ya, kenapa? Karena dia selalu menjaga fungsi-fungsi tubuhnya, fungsi metabolismenya, terutama fungsi mitokondria. Kalau Anda pernah lihat video saya sebelum-sebelumnya tentang mitokondria yang fungsinya mengubah apa yang kita makan, diubah menjadi energi. Nah, kebanyakan dari kita dengan kita usia bertambah, kemampuan metabolisme ini menurun, mitokondrianya fungsinya turun, dan lebih parah lagi kalau kita memang punya kebiasaan buruk yang membuat fungsi mitokondria ini lebih cepat turun. Nah, sekarang kita ubah nih, gimana caranya supaya kita bisa melatih mitokondria kita, melatih metabolisme kita, akhirnya energi kita akan terus-menerus tinggi seperti layaknya usia 20-30 tahun gitu ya. Maksudnya kita bisa balik lagi ke fungsi-fungsi awal kita, lebih prima lagi, lebih produktif lagi. Jadi kalau Anda mungkin usia sudah tidak muda lagi, tapi pengen tetap produktif dan tetap pengen segar, tetap bisa ngerjain banyak hal seperti halnya waktu ketika kita masih muda, simak sampai selesai dan jangan di-skip, dipraktekin ya apa yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah ketika kita bangun tidur, harus dijadikan kebiasaan. Nah, ketika bangun tidur, banyak orang langsung ke kamar mandi, menyelesaikan apa yang harus diselesaikan di kamar mandi, cuci muka, mungkin sikat gigi. Nah, tapi setelah itu, setelah dari kamar mandi, saya sarankan kita mulai kebiasaan untuk minum air putih di awal. Jadi ketika bangun tidur boleh ke kamar mandi dulu baru minum air putih, atau minum air putih dulu baru ke kamar mandi. Mungkin 1 gelas, yang terbaik setidaknya 2 gelas langsung kita minum. Kenapa? Karena fungsi-fungsi ginjal itu ketika kita bangun tidur itu lagi tinggi-tingginya. Pokoknya dari bangun tidur sampai 10 jam setelah kita bangun itu fungsi ginjal lagi maksimal. Jadi ketika kita mau memaksimalkan satu fungsi pencernaan kita supaya kerja dengan baik, supaya bangun. Yang kedua fungsi ginjal kita, yang ketiga fungsi sirkulasi kita. Jadi hidrasi sangat penting. Kenapa? Karena banyak orang dengan bertambahnya usia itu tidak sadar kalau metabolismenya turun dan akhirnya dehidrasi. Ya, dehidrasi karena apa? Karena lupa minum. Kebiasaan minum yang lain-lain, misalkan minum kopi, minum teh ya di pagi hari, kemudian lupa untuk minum air putih, akhirnya dehidrasi. Apalagi kalau Anda sudah punya misalkan sekarang gula darahnya tinggi atau hipertensi, itu rentan juga dengan dehidrasi. Tandanya kulit kering ya, mulut kering dan kurang seger gitu badannya ya. Karena apa? Karena dehidrasi tadi. Nah, satu itu bangun. Kemudian kalau bisa kita bersyukur dulu, terima kasih Tuhan ya, alhamdulillah ya Allah saya masih dibangunkan hari ini. Kemudian minum, terus ke kamar mandi atau ke kamar mandi dulu baru minum. Setelah itu keluar dari rumah atau keluar dari kamar, lihat cahaya matahari pagi. Kenapa? Dari banyak penelitian menunjukkan dengan kita melihat cahaya matahari pagi itu membantu hormon melatonin yang membuat kita nanti malam tidurnya lebih nyenyak. Jadi kita melakukan kalibrasi hormon-hormon kita. Nah, ketika kita bangun itu ada namanya hormon kortisol. Ketika kita tidur itu kita butuh hormon namanya melatonin. Dan ini terjadi secara otomatis, keluar dan turunnya. Naik turunnya hormon ini dua-duanya terjadi otomatis yang dipicu oleh sinar cahaya matahari, terutama matahari pagi. Jadi cobalah keluar 10 menit ya, melihat cahaya terang matahari, tidak perlu menatap langsung ke matahari, nanti silau, matanya malah kena katarak dan sebagainya, tapi usahakan kita matanya kena cahaya matahari secara tidak langsung. Kenapa? Tadi karena ada hormon namanya kortisol yang bikin kita bangun di pagi hari. Dengan kortisolnya meningkat, kita kewaspadaannya naik, lebih awas, lebih waspada, lebih fokus, dan mencegah depresi. Jadi kalau
orang banyak yang depresi, salah satunya pemicunya adalah kurang kena matahari pagi. Berikutnya, biasanya kita langsung minum kopi ketika bangun tidur. Nah, usahakan saat ini tunda dulu minum kopi paling nggak 90 sampai 120 menit atau 1,5 sampai 2 jam setelah bangun tidur baru minum kopi. Kenapa? Karena saat kita bangun tidur itu masih banyak namanya adenosin. Ya, adenosin itu adalah molekul-molekul di dalam otak kita yang bikin ngantuk. Nah, adenosin ini perlu dibersihkan dulu. Nah, dibersihkan dulu waktunya untuk membersihkan adenosin tubuh kita butuh waktu 90 sampai 120 menit. Setelah itu baru masuk kafeinnya. Kenapa nggak barengan? Karena kalau adenosinnya belum bersih, belum habis, terus kita minum kopi, kita seger. Nah, tapi adenosin yang belum keluar dari sirkulasi otak ini akan menyebabkan rasa kantuk. Jadi kalau kita udah minum kopi kok masih ngantuk pagi-pagi, itu minum kopinya kecepatan. Ya, jadi 90 sampai 120 menit, jangan minum kopi dulu, minum air putih dulu atau minum yang lain dulu, kemudian baru minum kopi. Nah, kafein terlalu cepat ya, di pagi hari adenosinnya masih tinggi, kita udah minum kopi, yang terjadi adalah crash. Kita merasa ngantuk banget siang hari. Jadi waktu pas jam makan siang, tadi pagi segar minum kopi, kok siang ngantuk banget karena efek kafeinnya mulai turun, adenosinnya tadi belum bersih. Adenosin yang bikin kita ngantuk dan lemes dan aduh, ngapa-ngapain gak enak. Nah, berikutnya kadang-kadang kita minum kopi itu lupa minum air. Jadi usahain kalau minum air itu paling nggak 2 kali jumlahnya dari minum kopi. Misalkan kita minum kopi segelas, harus dibalas atau harus dikompensasi dengan minum air 2 kali lipat dari kopinya. Jadi 2 gelas gitu. Minimal waktu pagi hari kita minum kopi segelas, minum air putihnya harus 2 gelas. Nah, banyak orang juga setelah minum kafein itu merasa pusing banget gitu. Nah, salah satunya itu karena kegangguan elektrolit. Ya, terutama kalau biasa minum kopi yang strong, espresso gitu, terus terasa pusing, itu biasanya aliran darah ke otaknya itu kurang. Ya, salah satu fungsi kafein yang kuat itu adalah menekan atau mempersempit pembuluh darah yang ke otak. Jadi kalau pembuluh darah yang ke otaknya sempit, ya itu kita bisa pusing. Nah, tapi kebalikannya juga terjadi kalau kita pusing banget, terus pakai paracetamol nggak hilang, itu pakai kafein biasanya hilang. Kenapa? Karena ada pusing tertentu, ya terutama yang disebut tension headache itu menyebabkan pembuluh darah di otak itu melebar. Ketika kita minum kafein, pembuluh darahnya jadi agak sempit, jadi pusingnya hilang. Nah, itulah uniknya kafein ya. Jadi kafein itu waktu pagi hari bisa bikin pusing kalau terlalu strong, tapi kalau di saat ketika kita pusing terus nggak hilang-hilang dengan paracetamol, minum kopi biasanya malah hilang. Nah, kalau kita misalkan sering merasa aliran darah ke otak kurang, agak keliengan, terus agak pusing, coba deh ambil garam, terus tambahkan sejumput garam ke air yang kita minum. Jadi ketika kita minum air dengan garam itu meningkatkan volume darah karena sifatnya garam itu menarik air. Jadi pembuluh darah kita akan lebih berisi, lebih volumenya meningkat dan itu bisa meningkatkan aliran darah sampai ke otak, jadi keliangannya hilang. Nah, berikutnya juga jangan lupa untuk berolahraga setiap hari, pagi boleh, sore boleh, ya siang juga boleh. Kalau misalkan waktunya cuma bisa siang hari, usahakan olahraganya kardio yang meningkatkan denyut jantung dengan intensitas sedang, namanya zone 2 atau zone 2 ya. Nah, nanti kita bahas lagi gimana sih kardio yang zone 2, yang zone 2 di video yang berikutnya kalau saya ingat gitu ya. Nah, waktunya adalah selama seminggu itu sekitar 120 sampai 180 menit. Ini boleh dicicil setiap hari, misalkan 20 atau 30 menit. Jangan dijadiin satu. Ya, misalkan, dok saya nggak bisa olahraga, bisanya cuma hari Sabtu. Jadi hari Sabtu 2 jam, sisanya nggak olahraga. Salah ya Bapak Ibu, nanti tidak mendapat manfaat, justru malah banyak mudarat. Jadi banyak orang mati mendadak karena olahraga terlalu berat ditumpuk di satu hari. Nah, dibagi rata. Jadi sehari misalkan 20 menit, 30 menit, it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting rutin. Ya, kenapa penting untuk kardio? Untuk meningkatkan kesehatan jantung. Sirkulasi jadi lebih cepat, lebih lancar gitu ya. Terus pembuluh darah juga jadi lebih elastis. Kemudian usus. Jadi di usus kita banyak namanya bakteri dan bakteri yang baik ketika kita berlakukan
olahraga kardio itu malah makin meningkat dan olahraga itu menurunkan bakteri-bakteri yang jelek di usus kita. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ada hubungannya otak dengan usus juga dengan aliran darah. Dan yang pasti meningkat juga otot-otot kita juga akan baik, terutama otot-otot kaki kalau Bapak Ibu misalkan jogging atau sepedaan. Kalau berenang berarti ya otot-otot yang dipakai untuk berenang. Dan kesehatan mental juga meningkat. Biasanya kita lebih happy, lebih segar, lebih lepas. Ya kalau lagi banyak masalah lari aja, lagi banyak masalah jalanin aja, maksudnya jalan kaki gitu ya, atau digoes aja kalau lagi banyak pikiran, itu ngaruh banget karena dengan meningkatkan aliran darah terutama ke otak, itu biasanya masalah-masalah mental, pikiran-pikiran yang bikin kita sumpek itu biasanya akan ikut bisa larut. Maksudnya kita akan ketemu solusi yang lebih baik dengan meningkatkan aliran darah ke otak. Dan jangan lupa untuk ganti-ganti latihan. Boleh misalkan latihan beban dengan misalkan push up, sit up dengan berat badan sendiri atau dengan alat misalkan dengan barbel, dan latihan kardio misalkan lari, jalan kaki, sepedaan, berenang. Nah, dengan kita ganti-gantian seperti itu kita memberikan waktu untuk tubuh kita melakukan kalibrasi. Jadi misalkan kita habis latih otot tangan, ya besoknya jangan tangan lagi supaya otot tangannya bisa recovery, bisa pemulihan. Dan besoknya misalkan kaki, habis kaki terus badan, terus besoknya kardio, habis kardio terus tangan lagi, begitu seterusnya. Ya jangan pada satu tempat, kasih kesempatan buat tubuh kita untuk pemulihan. Karena ketika kita olahraga, misalkan jogging atau lari, itu juga sebenarnya sedang melatih otot kita. Melatih otot kita maksudnya dengan cara merusak otot. Ketika kita angkat barbel ya, atau kita melakukan exercise, olahraga, itu sebenarnya otot-otot kita sedang dirusak. Dan ketika dirusak, kita kasih kesempatan misalkan untuk dia recovery atau pemulihan, itu kerusakannya akan diperbaiki dengan otot baru yang lebih sehat, yang lebih kuat, dan lebih mudah. Gitu. Jadi gunanya olahraga adalah dengan itu gunanya merusak tubuh. Dengan merusak tubuh yang teratur, yang dijaga kerusakannya, itu kita membuat sel-sel baru keluar. Jadi sel-sel yang rusak akan digantikan dengan sel-sel yang baru, yang lebih kuat, yang lebih sehat, yang lebih muda gitu. Nah, usahakan jangan setiap hari olahraganya ya. Jadi satu hari lah yang benar-benar tidak ngapa-ngapain. Udah bebas. Kenapa? Karena ngasih waktu tadi untuk recovery tubuh kita untuk bisa menghasilkan sel-sel baru. Nah, olahraga boleh di pagi, boleh di sore ya. Kemudian ketika kita kerja, usahakan fokus 90 menit. Jadi setiap 90 menit kita kerja fokus. Setelah itu break 10 menit ya, boleh ngapain misalkan minum kopi atau minum teh atau jalan kaki atau ngapain bergerak ya. Nah, setelah itu masuk lagi 90 menit. Dengan memecah kerja kita untuk fokus 90 menit itu bagus banget. Karena kita bisa konsentrasi. Dengan 90 menit itu maksimal. Jadi lebih dari 90 menit konsentrasi kita akan menurun. Dok, saya tapi sudah nggak kerja, saya udah pensiun, saya udah nggak ada kerjaan lah. Nah, tetap lakukan hal-hal yang produktif, terutama misalkan yang berkaitan dengan kegiatan menulis atau merencanakan atau mengerjakan yang menggunakan pikiran, yang memikir hal-hal yang berat itu 90 menit ya. Kalau bisa setiap hari adalah paling nggak 90 menit. Walaupun Anda misalkan udah nggak kerja lagi misalkan ya, udah pensiun, nggak apa-apa ya, tetap pakai untuk yang produktif ya, mikirin misalkan gimana caranya berkebun atau gimana caranya meningkatkan usaha gitu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, berikutnya dengan kita sering kerja 90 menit paling nggak sehari itu meningkatkan fokus kita. Jadi semakin kita bertambah usia, semakin nggak pernah dipakai otaknya, itu fokus kita akan menurun, gampang lupa, terus nggak fokus ya, terus ya gitulah namanya penyakit orang tua dibilang pikun. Nah, tapi dengan kita sering bekerja, sering menggunakan otak, maka kemampuan konsentrasi dan memori kita akan jadi lebih panjang. Nah, biasanya setelah makan siang itu kita akan mulai ada rasa ngantuk misalkan. Nah, kenapa ngantuk? Karena aliran darah kita yang biasanya ke seluruh tubuh itu dipakai semua untuk kerja. Kerja di mana? Di saluran cerna. Dengan banyak pekerjaan di saluran cerna, maka aliran darah ke yang tempat lain misalkan ke otak itu mulai berkurang juga. Ya, makanya kita mulai ngantuk. Namanya pekerjaan parasimpatis. Jadi kalau kita makan, napasnya jadi tenang, otaknya jadi tenang, dan jadi ngantuk. Kalau seperti itu gimana? Boleh nggak tidur? Ya boleh saja, namanya tidur siang yang singkat atau power nap. Nah, istirahat tidur singkat itu
maksimal 30 menit, jangan lebih dari itu. Kenapa? Kalau lebih dari 30 menit, apalagi lebih dari 1 jam, itu malah meningkatkan resistensi insulin. Jadi kalau resistensi insulin Anda udah tinggi, Anda lebih parah lagi. Jadi diabetesnya lebih meningkat lagi, gula darahnya. Atau kalau belum diabetes bisa jadi diabetes kalau sering tidur siang yang terlalu lama. Ingat ya, 30 menit aja cukup. Atau kalau misalkan, dok saya nggak sempat atau takut kebablasan, boleh melakukan meditasi atau hipnosis yang nggak sampai tidur. Jadi istirahat dengan rileks ya, dengan dalam gitu, tapi tidak sampai tidur. Itu terbukti juga efektif untuk meningkatkan tadi fungsi-fungsi otak kita, terus tubuh kita jadi staminanya naik. Terus apa yang kita pelajari di pagi hari dan di waktu malam itu akan jauh lebih banyak yang tersimpan di memori otak kita. Jadi nggak cepat lupa, nggak cepat pikun. Terakhir di sore hari usahain untuk keluar lagi. Jadi kalau pagi keluar 10 menit lah minimal jalan kaki atau apa sambil menatap matahari ya, atau sambil minum air putih atau apa gitu. Sore juga keluar lagi paling nggak 10 sampai 15 menit cukup untuk mengatur tadi jam hormon. Jadi hormon-hormon kita ada kortisol, ada melatonin itu akan naik dan turun itu dipicu oleh sinar matahari pagi dan sinar matahari sore. Jadi dengan kita mengatur hormon-hormon kita, dengan kita keluar ngelihat matahari itu kita tidur akan jauh lebih nyenyak, bangun akan lebih segar. Kalau kita rutin melakukan hal-hal ini, ya misalkan selama 10 hari atau selama 20 hari, akan terlihat metabolisme kita akan naik. Apalagi kalau Anda mau tambahin misalkan dengan jaga makan. Kemudian puasa panjang, yang puasa yang minum tetap boleh tapi nggak makan gitu misalkan 18 jam atau 20 jam atau 24 jam akan kelihatan metabolismenya naik, energinya akan meningkat, badan terasa enteng. Dan tambahan lagi kalau Anda benar-benar pengen meningkatkan respon tubuh ya, lebih alert, lebih fokus, kalau berani cobalah mandi air dingin. Ya air dingin nggak cuman air yang tidak dihangatkan, air tapi benar-benar dingin. Ya misalkan suhunya 4 derajat Celcius atau 5 derajat Celcius itu biasa dipakai oleh atlet-atlet profesional untuk meningkatkan aliran darah ke otot-otot yang ada di pinggir, ada di perifer atau di ujung gitu. Jadi dengan kita melakukan semua hal itu biasanya metabolisme kita akan naik, energinya meningkat dan kita akan lebih segar, lebih fokus dan lebih punya stamina untuk melakukan apa yang harus dilakukan, jauh lebih produktif walaupun usia bertambah tapi tenaga, fokus dan pikirannya segar seperti anak muda. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Uli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.